skuad Persiba Balikpapan yang dilatih pelatih Peter Butler. Ya, kita melihat bagaimana Persiba masuk ke pertandingan ini dengan kondisi full tim. Aldo Barreto dan juga Kenji Adachiara tetap dipertahankan di depan, dan satu pemain penting lainnya yaitu Asri Akbar yang terakhir ini menjulang prestasinya juga akan ditemani oleh Esteban Guillen dan juga Shohei Matsunaga. Sementara di Persija Jakarta, seorang pelatih Iwan Setiawan. Ya, begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Coach Iwan Setiawan dalam starting lineup. Tidak dimainnya Andri Tani, kemudian juga kita melihat bagaimana Robertino Puglihara kembali berada pada posisi starter dan hilangnya Fabiano Beltrame diganti oleh Ngurah Nanak, sebuah Terus berada di papan atas klasemen Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak pertama. Meninggalkan lapangan permainan. bisa menjadi sebuah langkah yang bijaksana yang diputuskan oleh Coach Iwan Setiawan menggantikan begitu banyak pemain dibandingkan pertandingan terakhir Persija melawan Gresik United, di mana di lini tengah kali ini hilangnya Johan Juansyah dan juga Octavianus, digantikan oleh Jong Kwan Sik dan juga Robertino Puglihara, kedua pemain yang memang memiliki karakter bermain agresif, cepat, dan juga dikenal memiliki daya kreativitas tinggi. Satu faktor yang hilang dari tim asal Jakarta ini di pertandingan tandang mereka melawan Gresik United, di mana mereka kalah dengan skor 2-0. Ya, Supriyadi terus mendapat kesempatan tampil sebagai pemain utama di Persiba Balikpapan, menggeser Saiful Lewanusa. Dari Asri Akbar terlihat mengawal ketat Bambang Pamungkas yang juga sedang on fire dalam beberapa laga terakhir dari Persija Jakarta. Bahkan Bambang Pamungkas tidak pernah berhenti mencetak gol dalam 6 pertandingan terakhir bagi Persija Jakarta, kecuali ketika Persija Jakarta menyerah dari PSAP Sigli dengan skor 1-0. Esteban Guillen berikan bola kepada Aldo Barreto. Kuasai kali ini oleh Galih Sudaryono. Masuknya Esteban Guillen ke kubu Persiba juga membawa perubahan yang signifikan, karena ia memang tipikal pemain yang bermain sangat sabar, melihat situasi terlebih dahulu baru bisa melakukan distribusi bola. Peluang kali ini didapatkan, masih ada Precious Emojorae. Ya, disinilah peran dari Precious sangat penting ya, artinya dengan hilangnya Fabiano Rosa Beltram yang merupakan duet ideal dari Precious sepanjang musim ini, kali ini ia justru diuji dengan duet lainnya yaitu Ngurah Nanak, pemain muda lainnya yang berada di kubu Persija Jakarta, sehingga terlihat tadi bagaimana Precious sepertinya ingin mendapatkan peran besar untuk mengawal lini pertahanan minus Fabiano. Peluang dari Rahmat Latif masih belum menemui sasaran. Pemain bertahan yang juga cukup mumpuni dalam mencetak gol bagi Persiba Balikpapan, dan sejauh ini Rahmat Latif sudah mencetak 3 gol. Galih Sudaryono terus bergantian tampil dengan Andri Tani Ardiasyah. Hasim Kipu yang kembali bermain di posisi bek kiri, menggantikan peran dari Leo Saputra yang tidak bisa tampil karena mengalami cedera. Ya, kelebihan dari Hasim Kipu adalah kemampuan dia dalam melakukan jelajah, melakukan atau juga membantu penyerangan. Sedangkan kelebihan dari Leo Saputra adalah permainan bertahannya memang sangat sulit untuk dilewati oleh pemain lawan. Kita lihat Heri Susilo juga terus mendapatkan kesempatan untuk tampil sebagai pemain utama di posisi bek kanan. Lebar ke dalam kali ini. Bagaimana Pedro Javier terus melakukan pengawalan, dan kini adalah John Kwan Sik, pemain asal Korea yang baru masuk di putaran kedua bagi tim Persija Jakarta. Shohei Matsunaga duel tadi dengan Kyon Juan Sik. Kenji Adachiara masih dari kepada Sembiring Usman.
Kembali kita lihat tekanan yang dilakukan oleh tim Persiba Balikpapan. Ya, para pemain Persiba terlihat begitu ngotot setiap kali mereka menguasai bola. Ada indikasi hampir setiap pemain ingin dengan cepat melakukan serangan ke pertahanan Persija Jakarta. Bisa jadi efek dari kemenangan beruntun 3 kali yang membuat para pemain terkesan begitu menikmati permainan dan terus-menerus ingin membombardir gawang lawan. Tercatat juga di 3 pertandingan terakhir, Persiba Balikpapan bermain sangat produktif, mencetak 10 gol di 3 pertandingan terakhir. Sebuah prestasi yang saya kira sangat impresif dibandingkan oleh tim Kalimantan Timur asal lainnya, seperti Mitra Kukar dan juga Persis Samputra Samarinda yang prestasinya tidak konsisten musim ini dibandingkan Persiba Balikpapan yang juga berasal dari Kalimantan Timur. Tangan gawang kali ini bagi Persija Jakarta akan dilakukan oleh Galih Sudaryono. Kita lihat dalam 5 menit pertandingan awal, kedua tim masih sangat berhati-hati untuk melakukan tekanan demi tekanan. Kali ini adalah Asri Akbar bagi Persiba Balikpapan. Masih Asri Akbar berikan kepada Harry Susilo melakukan overlapping. Terus mendapatkan pengawalan dari Hasim Kipu. Kali ini berikan bola kepada Sohei Matsunaga. Umpan tarik Sohei Matsunaga, peluang Harry Susilo dan Aldo Barreto atau juga Sohei atau Kenji Adechihara. Lihatlah bagaimana kerjasama tim yang terbentuk begitu rapi dan cantik dari tim tuan rumah Persiba Balikpapan. Ada ketidakpastian di lini pertahanan dari Persija Jakarta yang kita melihat miskoordinasi dari peluang yang hadir. Harry Susilo begitu bebas tadi menyodorkan umpan kepada Aldo Barreto. Ya, kita lihat bagaimana Harry memiliki waktu yang begitu luas dan tidak ada pressure juga kepada Aldo. Sangat beruntung bahwa finishing dari Aldo tidak sempurna. Ya, Kenji Adechihara. Sebentar ini kita lihat memang tadi ada sebuah kondisi yang memang menguntungkan bagi Persiba Balikpapan ketika Amarzuki terpleset di dalam kotak penalti. Tapi Harry Susilo ternyata lebih memilih memberikan umpan daripada melakukan tendangan langsung. Ya, inilah yang bisa terlihat dari tim Persiba bahwa secara kerjasama tim ini terlihat begitu padu. Dan itu terjadi karena mereka sepertinya melepas gaya permainan mereka yang terkenal agresif dan keras. Dan mereka lebih fokus kepada menyusun serangan. Begitu cepat mereka melakukan serangan demi serangan. Dan juga posisi setiap pemain yang tidak pernah berdiri diam di satu tempat. Selalu melakukan pergerakan dan akselerasi. Tidak mudah memang bagi tim lawan untuk melakukan pengawalan. Baik sekali umpan dari Kenji. Ada dorongan dari Ismet terlihat kepada Supriyadi. Peter Butler masih cukup tegang melihat anak asuhnya di pertandingan sore hari ini. Ya, saudara kita lihat Esteban Jean memberikan umpan kepada Aldo Barreto dan juga Tomislav Labudovic sudah lakukan cukup baik. Masih ada Precious Emojeraye. Lebar ke dalam kali ini untuk Persiba Balikpapan. Ahmad Sembedik Usman, tendangan keras. Masih melebar dari gawang Galih Sudaryono. Mantan pemain Persis Samputra Samarinda yang juga mencetak gol indah ke gawang Persib Bandung pada saat mereka menang bertandang ke Bandung dengan skor 3-2. Mencoba mengulang apa yang ia lakukan. Kita lihat bagaimana kepercayaan diri dari Ahmad Sembiring Usman begitu besar. Shooting dari jarak yang sangat jauh tadi. Pemain yang terkenal dengan gayanya secara tiba-tiba bisa muncul di depan gawang lawan. Rahmat Latif kali ini. Berikan bola kepada Tomislav Labudovic. Juga Supriyadi. 3 dari pemain bertahan Persiba Balikpapan di laga sore hari ini sudah mencetak gol. Tomislav Labudovic sudah mencetak 1 gol, Supriyadi juga sudah mencetak 1 gol, dan Rahmat Latif sudah mencetak 3 gol. Hanya Harry Susilo yang belum mencetak gol. Peluang didapatkan. Agresif penampilan dari Persiba Balikpapan setelah menit-menit awal mereka menemui kesulitan untuk bisa menembus pertahanan dari Persija Jakarta. Ya, menuju menit ke-10 sudah ada 3 peluang dari Persiba.
di mana ketiganya tercipta dari dalam kotak penalti yang dikawal oleh Gali Sudaryono. Sebuah indikasi yang sangat mengkhawatirkan tentunya melihat bagaimana kinerja para penyerang dari Persiba yang bisa menang duel. Kita lihat bagaimana Aldo bisa menang duel. Sayang sundulan dari Aldo Barreto tidak akurat menerjang gawang Gali. Ada sedikit penyesalan dari Peter Butler tadi. Lagi-lagi Persiba. Sohei Matsunaga. Balik kali ini kepada Esteban Jean. Ahmad Sembiring Usman. Berikan kepada Kenji Adachihara. Masih ada Precious Emajerai, Robertino Puliara. Kita lihat Robertino Puliara, pemain yang menjadi andalan dari lapangan tengah Persija Jakarta. Datang memperkuat Persija Jakarta, sempat menghilang dan memperkuat Persiba Balikpapan, dan kali ini kembali hadir di Persija Jakarta. Robertino sudah menjadi pemain yang sangat penting di kubu Persija. Hilangnya Robertino seringkali membuat lini tengah Persija hilang kreativitas. Dan itu memang seringkali terjadi pada saat Robertino tidak bisa bermain. Heri Susilo kali ini, masih Heri Susilo. Bukan sebuah pelanggaran, Ngurah Nanak. Sentuhan dari Bambang Pamungkas kepada Pedro Javier. Kita lihat duel Pedro Javier dengan Rahmat Latif. Masih Pedro Javier. Tendangan kaki kirinya tidak sempurna. Sebuah usaha yang sangat cerdas dari Pedro Javier, di mana ia tentunya ingin menguji Imade Wirawan. Duel yang sangat bersih. Kita lihat menyulitkan Rahmat Latif. Sayang tendangannya tidak bisa dikontrol oleh Pedro Javier, pemain yang juga mencetak gol ke gawang Persiba Balikpapan pada saat Persija menang telak dengan skor 4-0 di putaran pertama. Ya, Pedro Javier menyumbang 2 gol ketika itu. Kembali kali ini adalah Amar Zuki. Maksudnya kepada Jeong Kwan-sik. Kembali masih ada Tomislav Lobudovic. Bermain kali ini dengan Esteban Jean. Pelan saja kita lihat bagaimana Kenji Adachihara. Ahmad Sembiring Usman berhasil dipotong oleh Ismail Sofiani, kembali hadir bagi Persija Jakarta. Esteban Jean. Cukup baik Esteban Jean kepada Supriyadi. Kali ini Supriyadi mencoba mencari pergerakan dari Aldo Barreto. Dan Aldo Barreto masih kembali belum menemui sasaran. Tapi kita lihat berkali-kali Aldo Barreto sudah memenangi duel udaranya terhadap pemain bertahan dari Persija Jakarta. Ini adalah kali kedua Aldo lagi-lagi menjadi pemain yang menang di udara. Karena memang keahlian dari Aldo Barreto adalah sundulan yang mematikan, dan itu yang coba dimanfaatkan oleh rekan-rekan yang lain, di mana setiap kali bola yang menuju kepada Aldo justru adalah bola-bola atas. Umpan diagonal yang terus ditujukan kepada Aldo Barreto bisa jadi akan sangat membahayakan jika terus dibiarkan oleh lini pertahanan Persija Jakarta yang tampil minus Fabiano Rosa Beltrame. Sebuah beban besar tentunya pada pundak Precious, di mana kali ini ia pun diberikan tanggung jawab untuk menjadi pemain bertahan yang sangat berpengalaman untuk menghalau Aldo ataupun rekan yang lain di sini, Kenji Adachihara. Kedua duet Aldo dan juga Kenji yang pernah bersamaan juga bermain bagi Bontang FC beberapa musim lalu menjadi duet yang sangat subur pada saat itu. Dan Jeong Kwan-sik terus mendapatkan pengawalan. Jeong Kwan-sik itu termasuk pemain serba bisa yang diharapkan juga bisa mengisi setiap pos yang kosong dari Persija Jakarta. Ya, dan kelebihan dari Jeong adalah determinasinya yang sangat tinggi. Tipikal pemain asal Korea Selatan yang selalu menunjukkan kegigihan dan juga determinasi yang sangat tinggi. Asri Akbar direbut kali ini bola oleh Bambang Pamungkas, berikan kepada Ramdhani Lesaluhu, cukup baik kali ini. Direbut kembali oleh Supriyadi, bola Ramdhani Lesaluhu, pemain asal Tulehu, Maluku yang memang bersinar di musim ini. Walaupun baru mencetak 2 gol, tapi Ramdhani termasuk pemain yang mampu memberikan umpan-umpan yang cukup akurat untuk para penyerang dari Persija Jakarta. Kembali Esteban Jean, pengatur ritme dari Persiba Balikpapan. Persija
Persija Jakarta sejauh ini juga masih memegang rekor sebagai tim dengan kemasukan gol paling sedikit dengan pertahanan terbaik tentunya di Indonesia Super League, di mana mereka baru kemasukan 16 gol. Keberhasilan Persija Jakarta meraih rekor sebagai tim dengan kemasukan paling sedikit adalah salah satunya karena faktor Fabiano Rosa Beltram yang berduet dengan Precious Emojoraes sebagai Twin Towers, dan juga penampilan dari penjaga gawang mereka yang juga tampil cukup baik bergantian, Gali Sudaryono dan juga Andri Tani. Robertino Puliara belum terlihat maksimal penampilan Robertino Puliara yang memang masih mengalami cedera pinggang. Kita lihat juga di kejauhan bagaimana pertandingan ini tidak hanya disaksikan oleh para pendukung dari Persiba Balikpapan, baik Persiba Fans Club dan juga Balistik, tapi juga didukung oleh pendukung dari Persija Jakarta, Jackmania yang hadir di stadion Persiba Balikpapan. Kita tahu bagaimana The Jack seringkali juga ikut dalam tur yang kerap dilakukan oleh tim mereka Persija Jakarta. Tidak pernah kita melihat The Jack tidak hadir, mereka selalu hadir dan coba memberikan dukungan. Di setiap tempat yang mereka bisa hadir tentunya memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Masih belum terlihat pola permainan dari Persija Jakarta, di mana dalam kurun waktu 16 menit baru satu peluang yang mereka hadirkan. Sebuah peluang yang tidak menyulitkan Imade Wirawan dari Pedro Javier. Balik Robertino Puliara. Peluang masih dapatkan dan hasilnya sebuah jawaban dari Pedro Javier yang kembali menjebol gawang Persiba Balikpapan lewat umpan yang sangat baik yang diberikan oleh Robertino Puliara. Dan kita lihat bagaimana permainan dari Persija Jakarta yang melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan dan juga sundulan dari Pedro Javier membuat skor sekarang adalah 0-1. Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan, dan kembali kita saksikan bagaimana umpan dari Robertino Puliara dan juga sundulan dari Pedro Javier. Ya, kita lihat di sini tentunya peran besar dari Robertino Puliara yang secara tiba-tiba berada melakukan akselerasi dan juga dummy yang dilakukan menyulitkan Rahmat Latif untuk melakukan blocking. Umpan yang begitu baik kepada Pedro Javier. Bam! Bravo Pedro, sebuah gol yang kembali terjadi di gawang Persiba Balikpapan seperti yang ia hasilkan di putaran pertama, tentunya menjadi sebuah momok bagi Persiba Balikpapan, sebuah kondisi yang sangat ideal bagi Persija di mana sebenarnya mereka tampil dengan kebijaksanaan melakukan rotasi tim yang dilaksanakan oleh Coach Iwan Setiawan. Kita lihat ekspresi yang begitu gembira dari jajaran manajemen Persija. Gol ke-9 bagi Pedro Javier. Dan ini juga menjadi gol yang ketiga dari 2 kali pertemuannya menghadapi tim Persiba Balikpapan di Indonesia Super League musim ini. Menguasai jalan pertandingan, mendapatkan sejumlah peluang, tetapi mereka kecolongan lewat sebuah serangan yang ditata oleh Robertino Puliara, Persiba Balikpapan. Balik kali ini bola dikuasai oleh Esteban Jien. Lepas kepada Aldo Barreto. Maksudnya kepada Kenji ada Chihara, masih Esteban Jien. Memindahkan bola, datang kali ini serangan yang dibangun oleh Sohei Matsunaga. Sayang sekali bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Sebuah kondisi yang berbeda kali ini di mana Persiba Balikpapan berada pada posisi tertinggal di kandang mereka sendiri. Sebuah situasi yang jarang sekali terjadi di Indonesia Super League musim ini. Heru Susilo. Masih dikuasai oleh Sohei Matsunaga. Oh, ternyata sudah meninggalkan lapangan permainan. Depan ke dalam kali ini untuk Persija Jakarta. Hasim Kipu. Berikan kepada Jeong Kwansik. Masih Jeong Kwansik kali ini berusaha melakukan drive penetrasi. Mudah saja bola direbut tadi oleh Rahmat Latif.
Kali ini adalah Asri Akbar. Baru kita berbicara bahwa Robertinho Pugliara tidak tampil maksimal dalam menit-menit awal pertandingan Persija Jakarta. Ya. Sudah dijawab dengan sebuah assist-nya untuk Pedro Javier. Ya, dari awal juga kita sudah bicarakan bahwa di pertandingan sebelumnya pada saat Persija kehilangan Robertinho Pugliara tidak terlihat ada kreativitas yang hadir di lini tengah. Dan itu terbukti kali ini. Di mana volley yang masih belum menemui sasaran. Ya, di mana Robertinho Pugliara lah yang menjadi katalis dari gol Persija Jakarta. Sangat berbeda dari tim tuan rumah Persiba Balikpapan, di mana kali ini belum terlihat ada sebuah kontribusi yang dilakukan oleh Sohe Matsunaga yang juga menempati posisi yang sama seperti Robertinho Pugliara, yaitu perancang serangan. Lebih banyak peluang yang hadir justru kepada kaki ataupun kepala dari Aldo Barreto maupun Kenji Arechihara. Ramdhani Lesaluhu, duel dia. Bukan sebuah pelanggaran. Duel antara Ramdhani Lesaluhu dengan Rahmat Latif. Eri Susilo kali ini berikan bola kepada Sohei Matsunaga. Duel dengan Hasim Kipu. Maksudnya Hasim Kipu berikan bola kepada... berhasil direbut oleh Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas. Berhasil direbut oleh Tomislav Lobudovic. Bambang Pamungkas sudah mencetak 14 gol bagi Persija Jakarta di musim ini dan masuk dalam deretan top scorer setelah di awal-awal musim sempat mengalami kesulitan untuk bisa mencetak gol. Bahkan Bambang Pamungkas baru bisa mencetak gol ketika Persija Jakarta bermain di pertandingan ketiga menghadapi Persiram Raja Ampat. Habis setelah itu Bambang Pamungkas tampil luar biasa, sudah mencetak 14 gol dan 4 diantaranya adalah melalui titik putih. Lihat ada sedikit gerakan tangan dari Precious Emojeraye ke arah wajah dari Imade Wirawan. Pelatih Iwan Setiawan. Kembali masih ada Tomislav Lobudovic. Amar Zulki kali ini mengirimkan bola melalui sundulan kepala. Pelanggaran dilakukan. AW2 telah mengangkat bendera. Ramdhani Lesaluhu. Ramdhani pemain yang berjiwa fighter dalam setiap pertandingan Persija Jakarta. Tidak pernah kenal lelah pemain yang satu ini. Seringkali mencoba melakukan terobosan pada saat sebenarnya situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Pemain yang selalu tampil sebagai starter bagi Persija Jakarta musim ini. Peter Butler mulai tegang, tertinggal asuhnya dari Persija Jakarta. Serangan kali ini kembali dilakukan oleh Ramdhani Lesaluhu. Terupas. Maksudnya kepada Ismet Sofyan. Masih berhasil diamankan oleh Supriyadi yang merebut bola dari Ismet Sofyan. Supriyadi tampil sangat fokus, di mana ia melihat ada sebuah sinyal bahaya setiap kali Ismet Sofyan melakukan overlapping, sehingga ia tidak ingin mengambil resiko dan langsung melakukan tackling, meskipun kembali pada situasi yang cukup berbahaya menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Sesuatu yang sangat jarang terjadi, di mana Ismet Sofyan tidak bisa mengeksekusi sepak pojok secara akurat. Pemain yang juga absen di pertandingan sebelumnya bagi Persija Jakarta karena akumulasi kartu. Sebuah kekalahan melawan Gresik United.
bagi Persija Jakarta, menjadikannya laga tandang ketiga di mana Persija Jakarta kalah musim ini di Indonesia Super League. Setelah ketinggalan, Persiba Balikpapan seperti kehilangan ritme permainannya. Mereka bermain tidak lagi dengan skema permainan yang rapi, tapi lebih bermain dengan teknik individu dari para pemainnya. Ya, sebuah gol dari Persija tampaknya membuat para pemain Persiba sedikit shock, di mana karena sebelum gol tersebut terjadi ada 4 hingga 5 peluang yang terjadi bagi tim tuan rumah. Tidak mudah memang untuk kembali bangkit dan mencoba menyamakan kedudukan. Di mana memang kali ini mereka mengharapkan aksi-aksi dari Aldo, Kenji ataupun Matsunaga Sohe yang kali ini menguasai bola. Kita lihat bagaimana Sohe Matsunaga. Peran dari Sohe Matsunaga sangat dibutuhkan. Pemain yang sebenarnya memiliki posisi ataupun peran yang sama seperti Robertinho Pugliara di kubu Persija Jakarta. Kita lihat bagaimana tadi protes Hasim Kipu terhadap AW1. Duel antara Hasim Kipu dengan Sohe Matsunaga. Ya, sebenarnya Hasim sudah mampu merebut bola, namun ada juga dorongan yang dilakukan oleh Hasim Kipo yang membuat balance dari Matsunaga Sohe terganggu, dan itu yang membuat asisten wasit memberikan pelanggaran. Peluang kali ini didapatkan oleh Persiba Balikpapan melalui bola-bola mati. Kita lihat bagaimana Rahmat Latif yang selalu mencetak gol melalui bola-bola mati sudah berada dalam daerah kotak penalti. Dan kali ini akan dilakukan oleh penembak kaki kiri Supriyadi. Ada Aldo Barreto, Kenji ada Chihara, Tomislav Vudovic dan juga Rahmat Latif. Pemain yang memiliki postur tubuh cukup mumpuni dengan bola-bola udara. Supriyadi membentur Pedro Javier atau Robertinho Pugliara. Ismet Sofian kali ini memberikan bola kepada Jeong Kwan-sik. Masih ada Heri Susilo. Tomislav Vudovic. Ya, dengan pola permainan yang sedikit lebih pelan seperti ini menguntungkan bagi Persija Jakarta. Karena Persija Jakarta memang tim yang di musim ini bermain dengan permainan menunggu dan mengandalkan serangan balik yang cepat lewat sayapnya seperti Jeong Kwan-sik dan juga Ramdhani Lestaluhu. Terutama setelah berhasil menciptakan gol lebih awal di pertandingan ini, memang ada kesan Persija sebenarnya tidak perlu menambah gol lagi dan mereka harus sangat disiplin dan fokus menjaga daerah pertahanan mereka. Dan bersabar menunggu serangan-serangan dari Persiba Balikpapan sambil ya seperti kita lihat langsung cepat mereka melakukan serangan balik seperti ini. Bambang Pamungkas kembali sebuah sliding tackle yang sangat baik dari Rahmat Latif. Ya, dan satu keunggulan ataupun kelebihan dari Persija Jakarta adalah mereka memiliki pemain-pemain yang sebenarnya sangat pas dengan karakter serangan balik. Selain juga Robertinho Pugliara, ada Ramdhani Lestaluhu, ada juga Jeong Kwan-sik, menjadikan ketiga pemain tengah ini sangat ideal untuk merancang sebuah proses serangan balik. Selain kecepatan, mereka juga memiliki skill individu yang baik. Heri Susilo kembali kepada Sohe Matsunaga. Cukup baik skill dari Sohe Matsunaga. Bermain kali ini Esteban Jien berikan bola kepada Rahmat Latif. Memindahkan kepada Supriyadi. Menyisakan Pedro Javier di setengah lapangan Persija Jakarta. Esteban Jien. Heri Susilo. Bambang Pamungkas pun juga ikut membantu pertahanan. Pelanggaran dari Bambang Pamungkas terhadap Esteban Jien. Ya, Bambang juga berusaha untuk merebut bola dari setiap pemain Persiba yang berada dekat dirinya. Sebuah dorongan yang menjatuhkan Esteban Jien, pemain yang kita kenal selalu bermain sangat sabar. Esteban. Amar Zuki dengan Asri Akbar.
Wow. Jeong Kwan Sik kali ini beradu kecepatan dengan Heri Susilo. Lagi-lagi pengamanan yang sangat baik dari sliding tackle pemain bertahan Persiba Balikpapan kali ini dilakukan oleh Tomislav Labudovic. Sedikit terkejut tampaknya Jeong Kwan Sik dengan tackling yang dilakukan oleh Labudovic. Di mana tackling yang dilakukan juga sangat bersih untuk merebut bola dari ancaman yang dihasilkan oleh Jeong tadi. Sebuah resiko tentunya dari Persiba Balikpapan dalam usaha mereka untuk mengejar defisit tertinggal 1 gol. Terlihat setiap pemain dioptimalkan untuk menyerang. Kita lihat hampir sekitar 7 pemain bertahan dari Persija Jakarta di sepertiga lapangan. Ya, ini sangat penting bagi Persija untuk fokus dan paling tidak mencegah Persiba dengan cepat menyamakan kedudukan. Murah Nanak tadi langsung saja membuang bola. Ya, dengan menahan selama mungkin. Tentunya kubu Persija mengharapkan para pemain Persiba pun sedikit kelelahan. Karena memang tidak mudah untuk terus mengejar bola dan merancang serangan, berpikir, kemudian juga harus beradu kecepatan. Kembali kita lihat kali ini. Bola dikuasai oleh Esteban Jien bagi tim Persiba Balikpapan. Ahmad Sembiring Usman memindahkan bola kembali. Pergerakan dari sektor sebelah kiri Supriyadi. Percobaan Ahmad Sembiring Usman masih berhasil ditepis oleh Galih Sudaryono. Sebuah usaha untuk kali kedua dilakukan oleh Ahmad Sembiring Usman. Kembali dari jarak yang sempit dan jarak yang jauh menguji Galih Sudaryono. Begitu baik refleks dari Galih yang bisa membuang bola dari jangkauan bahaya, di mana kita melihat sebenarnya sudah ada Asri Akbar yang mencoba mengambil keuntungan jika saja tadi tips yang dilakukan oleh Galih Sudaryono tidak sempurna dan justru terjadi rebound. Sepak pojok bagi Persiba Balikpapan, Sohe Matsunaga sudah lakukan kali ini. Dan peluang didapatkan kembali Ahmad Sembiring Usman. Asri Akbar. Duel kali ini Asri Akbar memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Dan sundulan berikutnya. Penyelamatan yang sangat baik dari Galih Sudaryono. Ya, lagi dan lagi ancaman yang hadir bagi Persiba Balikpapan bisa terus dimentahkan oleh Galih Sudaryono. Kali ini sebuah umpan tarik yang begitu baik dari Asri Akbar. Ya, kita melihat bagaimana tips yang dilakukan oleh Galih lagi-lagi. Begitu baik mengamankan gawangnya dari sebuah posisi rebound. Di mana ia lagi membuang bola untuk menghasilkan sebuah sepak pojok bagi Persiba. Kenji ada Chihara. Peluang-peluang yang didapatkan oleh Persiba Balikpapan tadi adalah melalui tendangan jarak jauh Ahmad Sembiring Usman dan juga sundulan-sundulan 2 kali dari Aldo Barreto dan juga 1 kali dari Rahmat Latif. Ya, hilangnya kita melihat koordinasi di lini belakang Persija terlihat karena memang pressure yang berlebihan dari kubu tuan rumah. Kita saksikan bagaimana sebuah peluang yang sebenarnya terlihat bisa terjadi gol bagi Persiba Balikpapan. Rahmat Latif hadir di sana tadi untuk mendukung serangan. Supriyadi. Umpan-umpan berikutnya kali ini kepada Aldo Barreto. Tendangan keras yang belum menemui sasaran. Ya, ini sangat mengkhawatirkan karena pada saat Aldo tadi melakukan umpan dengan kepalanya kepada Esteban, tidak ada tekanan yang diberikan oleh lini belakang Persija Jakarta. Sepertinya ada indikasi bahwa para pemain bertahan Persija lebih banyak mengawasi pergerakan bola daripada mengawasi pergerakan pemain Persiba Balikpapan yang bisa sangat berakibat fatal jika mereka kerap mengulanginya. Karena dari serangkaian peluang bola-bola atas dari tim tuan rumah Persiba Balikpapan terus-menerus berhasil memenangkannya.
tidak terlihat sosok tinggi dan tegar dari Precious yang sebenarnya menjadi tembok di lini pertahanan Persija Jakarta untuk menghalau setiap bola diagonal yang masuk ke lini pertahanan mereka. Kembali berhasil diamankan oleh Ramdhani Lestaluhu dan kali ini adalah tendangan keras Supriyadi. Mulai tertekan Persija Jakarta di akhir 15 menit jalannya pertandingan babak pertama ini. Tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Pedro Javier kepada Ramdhani Lestaluhu. Berhasil direbut oleh Ramdhani Lestaluhu. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara, kita lihat. Terjatuh Robertino Puliara dan masih ada Pedro Javier. Menghasilkan sepak pojok bagi Persija Jakarta. Inisiatif yang baik dari Pedro terlihat, biarpun ia dikepung oleh beberapa pemain Persiba Balikpapan, masih bisa berhasil paling tidak menghasilkan sebuah sepak pojok. Dan fokus yang luar biasa dari Rahmat Latif tadi, yang juga mencegah dirinya untuk membuat pelanggaran kepada Pedro Javier, yang bisa saja tadi menghasilkan tendangan penalti karena begitu dekat jarak dari Pedro Javier dengan tepi kotak penalti. Precious Ebojorai sudah berada dalam kotak penalti. Pelanggaran tampaknya terjadi sebelum bola tendang tadi. Ya, dalam tayangan lambat kita lihat dorongan dari Precious Ebojorai untuk Rahmat Latif. Harus bisa menahan emosinya Precious Ebojorai. Kembali Esteban Gian. Aldo Barreto. Asri Akbar kali ini. Aldo Barreto kembali. Masih Aldo Barreto, kita lihat. Masih ada Robertino Puliara. Cukup baik Robertino Puliara melindungi bolanya. Dan inilah dia, aksi-aksi seperti ini memang sangat dibutuhkan oleh Persija Jakarta terhadap Robertino Puliara. Ya, sebuah pelanggaran kepada Robertino yang melakukan dribbling dengan begitu baik, kita melihat juga mengecoh Esteban Guillen beserta Aldo Barreto. Sebuah pelanggaran yang jarang sekali dilakukan oleh Aldo, terpaksa dilakukan terhadap Robertino Pugliara, melihat bagaimana aksinya bisa sangat membahayakan lini pertahanan dari timnya Persiba. Jeong Kwan Sik. Bambang Pamungkas. Kembali kita lihat kali ini bola dikuasai oleh Isbat Sofyan. Berhasil bola direbut kembali oleh Supriyadi. Masih Persiba Balikpapan. Kenji ada Chihara. Berikan kali ini kepada Asri Akbar. Mengambil ancang-ancang. Tendangan dari Asri Akbar belum sempurna. Tidak mudah bagi Asri Akbar untuk melakukan tendangan dari jarak yang jauh. Kita lihat bagaimana ia terkesan sedikit terburu-buru, sehingga tidak bisa melakukan tendangan yang keras yang justru ia hasilkan di beberapa pertandingan terakhir bagi Persiba Balikpapan, di mana ia berhasil mengubahnya menjadi sebuah gol. Salah satu gol cantiknya ke gawang Persib Bandung pada saat tim Persiba Balikpapan menang dengan skor 2-3 bertandang ke Bandung. Serangan berikutnya dari Persiba Balikpapan. Sohei Matsunaga kali ini yang beroperasi dari sektor sebelah kiri. Masih Sohei Matsunaga. Kita lihat bekerja sama dengan Aldo Barreto. Berhasil diintercept tadi oleh Precious Ebojorai. Ya, inilah yang dibutuhkan dari Shohei Matsunaga yang tidak terlihat
di menit-menit awal babak pertama. Kali ini ada indikasi bahwa Matsunaga mulai tampil panas, mulai mengeluarkan skill individunya dan juga teknik permainannya yang tinggi. Dan memang dibutuhkan untuk terus menggempur dan meneror lini pertahanan Persija Jakarta. Yang kali ini tidak tampil full tim dengan hilangnya Fabiano. Esteban Jean. Aldo Barreto. Kerjasama dengan Kenji Adachihara. Kita lihat bermain 1-2 kombinasi yang coba diperagakan oleh Persiba Balikpapan untuk menembus pertahanan yang sangat rapat dari Persija Jakarta. Trio di depan bagi Persiba, Kenji, Sohei, dan juga Aldo. Memang adalah pemain dengan karakter menyerang secara cepat, di mana mereka terus melakukan passing secara cepat satu antara lainnya untuk bisa melakukan pergerakan lebih awal dibandingkan para pemain belakang Persija. Pedro Javier menjadi pemain yang tergolong sukses bagi Persija Jakarta musim ini. Tampil sangat produktif dan juga membantu Bambang Pamungkas untuk meningkatkan produktivitasnya musim ini. Ya. Dan yang paling penting adalah Pedro Javier berapa kali mampu memberikan sumbangsinya kepada Persija Jakarta ketika memenangkan pertandingan atau juga memberikan sumbangan untuk hasil 1 poin dalam laga tandang seperti ketika ia mampu mencetak gol gawang Persela Lamongan ketika Persija Jakarta bermain imbang 2-2. Kembali kita lihat Kenji Adachihara. Kali ini bola dikuasai oleh Supriyadi. Ahmad Sembiring Usman. Asri Akbar. Berikan bola cukup deras tadi maksudnya untuk Sohei Matsunaga. Covering yang baik dari Precious Emurijerai yang bisa membaca pergerakan yang dilakukan oleh para pemain Persiba Balikpapan. Dari angle kamera yang terlihat tadi bisa dibaca bagaimana secara cepat para pemain Persiba ingin mengoptimalkan lebar lapangan. Mereka melakukan switching play dari sektor sebelah kiri ke kanan dengan begitu baik. Amarzuki kepada Jeong Kwan-sik. Kita lihat masih Jeong Kwan-sik. Tidak ingin mengambil resiko Rahmat Latif terhadap pemain asal Korsel ini. Determinasi yang sangat tinggi terus ditunjukkan oleh Jeong di setiap pertandingan yang ia bermain. Ke dalam Hasim Kipu berikan bola kepada Amarzuki mengarah ke gawang. Masih mudah saja bagi Imade Wirawan. Kembali kita lihat tekanan dari Persiba Balikpapan yang coba dibangun pelan-pelan dari bawah. Tomislav Lovdovic berikan bola kembali kepada Ahmad Sembiring Usman. Kembali kita lihat bola dikuasai kali ini Kenji Adachihara. Masih berhasil kembali diamankan oleh Gali Sudaryono. Kesempatan yang baik bagi Kenji setelah diberikan umpan menggunakan dadanya dari Aldo Barreto. Namun masih ada sosok Gali Sudaryono yang sudah melakukan 4 ataupun 5 kali penyelamatan yang sempurna terhadap setiap
bahaya yang terjadi di mulut gawangnya. Salah satu peluang berbahaya yaitu dari Rahmat Latif yang bisa ditips oleh Galih Sudaryono yang sebenarnya terlihat sudah mati langkah. Pemain yang sempat tergeser posisinya oleh Andri Tani kembali dipercaya oleh coach Iwan Setiawan di pertandingan krusial ini. Ya, menit terakhir di Super Big Match Indonesia Super League antara Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta. 0-1 Persiba Balikpapan tertinggal dari Persija Jakarta lewat gol yang tadi dicetak oleh Pedro Javier, dan ini kesempatan kembali bagi Persija Jakarta untuk bisa menambah jumlah golnya melalui penembak Ismail Sofyan ataupun juga Pedro Javier. Nampaknya 1 menit tambahan waktu. Ya, yang memiliki tendangan yang keras Pedro Javier masih mengenai salah seorang pemain dari Persiba Balikpapan. Tendangan yang keras memang sudah mengancam gawang dari Ima Dewirawan tadi. Pedro Javier memiliki kekuatan yang sangat baik dengan kaki kanannya. Ya, kita lihat tampaknya mengenai Rahmat Latif merubah arah bola. Kembali kita lihat kali ini peluang bagi Persija Jakarta. Sudah berada di posisi offside. Ismail Sofyan. Ya, akhir pertandingan dari babak pertama Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta dengan skor 0-1. Pedro Javier berhasil mencetak gol di babak pertama dan merubah kedudukan menjadi 0-1. Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan.